Indonesia tentunya memiliki keragaman suku, etnik, adat, agama, dan bahasa, di mana ada lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 200 bahasa daerah. Agama di Indonesia juga beragam, di mana agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu hidup bersama dalam satu negara yang luas ini. Maka dari itu, Indonesia memiliki julukan negara pluralisme dengan berbagai budaya, agama, dan bahasa yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, membuka pula beberapa perang yang terjadi di Indonesia seperti sejarah Perang Banten, sejarah Perang Banjar, dan sejarah Perang Padri. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menghapuskan kemungkinan terjadi konflik antar kelompok. Karena latar belakang dan cara pandang yang berbeda, sering muncul dan menjadi akar dari sebuah konflik yang ada. Salah satu konflik yang muncul di Indonesia akibat ini adalah konflik Ambon yang dikenal sebagai konflik berdarah dengan hampir 5.000 nyawa dan berlangsung dari tahun 1999. Awal dari Perang Ambon ini bermula dari permasalahan yang cukup sederhana, di mana salah satu pemuda muslim dari keturunan Bugis ingin meminta uang kepada pemuda Kristen dari Mardika. Pemuda keturunan Bugis tersebut sudah dikenal sebagai preman di kawasan tersebut dan pemuda Mardika bekerja sebagai supir angkot. Ketika sudah berkali-kali dimintai uang dan pemuda Mardika tidak mau memberi, keduanya pun bersulut amarah hingga berakhir dengan pertikaian adu pukul. Hal ini hingga pemuda Mardika membawa parang untuk membunuh. Preman tersebut berhasil kabur kemudian kepada warganya bahwa ia akan dibunuh oleh orang Kristen. Tanpa berpikir panjang, lantas warga marah atas kejadian tersebut dan mulai menyerang desa Mardika dengan parang, tombak, dan senjata tajam lainnya. Tidak hanya itu, ratusan rumah di desa Mardika pun dibakar beserta gereja Silale. Atas terbakarnya gereja Silale, warga dari kampung-kampung sekitar Mardika marah dan ikut menyerang kembali warga muslim. Akibat konflik SARA ini, banyak warga terluka, ratusan rumah hancur, fasilitas umum, hingga gereja setempat. Konflik ini juga merambat ke beberapa daerah hingga akhirnya, kota Ambon menjadi porak-poranda. Hal ini menyebabkan perpecahan antara daerah kawasan muslim dengan kawasan Kristen. Kemudian konflik dimulai lagi di Pulau Seram dan Pulau Buru, di mana pada saat itu warga telah sigap dan siaga. Setelah kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke Ambon, memuncak dan memanas di beberapa wilayah di Ambon. Konflik ini berakhir dengan banyak nyawa dan ratusan yang terluka. Hingga Januari tahun 2000, kerugian atas kerugian ini bahkan tidak terhitung lagi. Kemunculan gerakan-gerakan jihad yang berpusat di Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Hal ini meresahkan masyarakat Ambon, terutama kaum non-muslim. Isu tentang ancaman jihad mulai bermunculan dan kedatangan jihad juga muncul dari masyarakat muslim di Ambon. Penolakan tersebut memanaskan kembali keadaan Ambon yang sempat mereda. Konflik pun terpicu kembali setelah Wakil Presiden berkunjung ke Ambon dalam acara SBJ. Acara ini juga dihadiri oleh kelompok milisia Batu Merah yang beragama Islam dan juga kelompok Kuda Mati yang beragama Kristen. Hal ini menyebabkan mulai merebak dan berkepanjangan. Isu SARA ini berperan sebagai pemicu untuk mengadu dombakan dua kelompok besar dan menciptakan yang berlangsung lama. Jika ditinjau kembali, dari permasalahan ini hanyalah antara preman dan pengemudi angkot dan berakhir pada awal antara kedua kubu yang merebut banyak korban jiwa. Keadaan pasca konflik di Ambon, pada saat perdamaian terjadi yang ditandai dengan jumlah senjata api dan bom rakitan antar dua desa pada tahun 2016. Penyerahan senjata tersebut menjadi peristiwa bersejarah kedua desa dan menjadi akhir dari pertikaian di Ambon. Keadaan setelah konflik berakhir, seperti sejarah Perang Asia Pasifik,